Tes. Coba kedengeran kan ya? Halo? Oke. Halo semua. Berhubung udah jam 8.15, mending kita mulai aja. Nah, jadi kan kemarin kita belajar tentang formula-formula yang ada di Excel ya. Nah, sekarang kita bakal belajar tentang beberapa formula tambahan sama beberapa fitur-fitur yang bakal berguna banget buat kalian menganalisis data nanti. Jadi harap disimak baik-baik. Jadi pertama kita bakal belajar sedikit nge-review sih. Kita mau nge-review konten minggu kemarin. Jadi pertama kita mau jumlah hari kerja nih. Misal nih, aku punya tanggal nih, tanggal 15 Mei 2018 sampai tanggal 30 Mei 2018. Aku mau ngitung ada berapa sih hari kerja di antara itu. Oke, jadi cara pengitungnya sama dengan net work days. Habis itu mulainya dari tanggal 15 Mei itu. Sekarang kan aku makainya laptop nih ya, jadi aku pakai titik koma. Untuk laptop yang beda atau mungkin komputer yang beda mungkin dari pakai koma. Terus lanjut ya, start date, habis itu end date, akan berakhir tanggalnya, yaitu tanggal 13. Itu deh, oke, udah deh muncul. Ada 12 hari kerja di antara tanggal 15 sampai 30. Sekarang mau ngeliat gimana kalau misalnya aku punya tanggal hari libur nih gitu. Dia ikut dimasukin nih ke ke perhitungan hari kerja. Jadi kira-kira ada berapa ya hari kerjanya, sama bedanya pakai cara work days dot sama mulainya dari tanggal berapa, dari tanggal 15, bisa lanjut berakhir di tanggal 30, terus masukin liburnya, ini kan hari-hari liburnya. Oh, jadi hitung weekendnya itu satu aja ya, anggap aja selama minggu ini kan. Oke, jadi ada 11 hari kerja. Berapa jumlah hari kerja ya? Kalau ditambah, kalau semisal ini dimasukin dan hari libur itu dari Kamis dan Jumat, jadi sama aja days. Mulainya tanggal berapa tadi? Tanggal 15, terus berakhirnya tanggal 30. Weekendnya mau hari Kamis sama Jumat, berarti 6 nih, tanggal 6. Itu baru yang masukin liburannya. Oke, selesai. Oke, terus lanjut. Ini kan udah ya minggu kemarin, jadi harusnya nggak banyak sih pertanyaan tentang ini. Misal aku punya tanggal nih 30 Agustus 2018, aku pengen ngambil nama bulannya tapi cuma 3 huruf. Gimana caranya? Aku cuma sama dengan formulanya itu sama dengan teks, pilih tanggalnya, apa yang mau ditunjukin. Aku mau nunjukin bulannya, berarti pilih M. Dan karena mau nunjukin 3 huruf dari bulannya, aku jadinya MMM gitu. Jadi nanti yang muncul adalah Agu. Ya gitu. Ya, sebelum kita masuk ke data, nanti di yang berikutnya bakal ada praktikum yang pakai data dummy, jadi jangan lupa di download dulu ya. Lanjut.
Sekarang aku mau ngambil nama bulan fullnya nih. Jadi gimana caranya? Nggak full sih. Aku pengen ambil ya full. Sama pakai text. Habis itu tanggalnya. Habis itu pilih M juga. Tapi kalau mau full, hurufnya 4. 1, 2, 3, 4. Tutup kurung. Ceng-ceng. Agustus. Gitu. Lanjut. Sekarang aku pengen nih, aku punya tanggal 30 Agustus. Aku pengen tahu bulan depan tuh hari terakhirnya tanggal berapa. Gitu. Jadi ini pakai cara sama dengan EO month. Aku mau ngitung dari mana? Aku mau ngitung dari tanggal 30 ini. Mau maju berapa bulan? Aku mau maju 1 bulan. Selesai. Yay. Jadi kalau aku maju 1 bulan, di 30 September 2018. Sama kayak sebelumnya. Jadi kalau aku mau 1 bulan, pakai cara yang sama yaitu EO month. Habis itu pilih tanggalnya. Itu aku mau mundur 1 bulan, jadi aku pakainya min 1. Oke. Balik deh dia ke bulan Juli. Lanjut. Jadi kan ini tanggal 30 Agustus 2018 ya. Yaitu minggu berapa sih itu? Jadi, cara hitungnya adalah pakai formula week 6. Dengan kata lain week number. Ya. Apa yang mau dicek? Tanggalnya. Mau ngembaliinnya gimana? Ini kan ada nih, ada 1, 2, 11, bla 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 bla. Jadi dia ngitungnya itu berdasarkan hari apa gitu. Jadi dia nanya di 30 Agustus ini minggu keberapa, semisal kita ngitung minggunya berdasarkan hari-hari ini. Jadi semisal aku mau ngitung 30 Agustus itu minggu keberapa sih kalau misalnya hari Minggu itu dianggap sebagai weekend. Jadi aku masukin 1 ya misal. Jadi keluar, oh ternyata 30 Agustus itu adalah minggu ke-35. Semisal hari Minggu dianggap weekend. Kayak gitu doang sih. Nah, sekarang aku penasaran nih, kira-kira 30 Agustus ini tuh hari apa ya? Jadi saya lah pakai weekday. Apa yang mau dicek? 30 Agustus. Nah, return type itu apa? Jadi aku pertama mau ngecek 30 Agustus. Pasti dia bakal ngembaliin sesuatu dong. Jadi ini nomor-nomor ini nentuin kayak numbers 1 Sunday through 7 Saturday. Itu tuh maksudnya jadi hari Minggu bakal ditetapkan sebagai angka 1 dan hari Sabtu itu angka 7 gitu. Sama kayak nomor 2, hari Senin itu nomor 1, hari Minggu itu nomor 7, dan nomor 3 hari Senin dia bakal munculin angka 0, dan hari Minggunya nanti dia bakal munculin angka 6 gitu. Untuk yang ini aku pilih yang nomor 2 ya, karena aku pengennya misal hari Senin itu aku anggap angka 1 dan hari Sabtunya aku anggap angka 4. Yay. Jadi 30 Agustus 2018 itu hari Kamis, karena kan Senin 1, berarti Selasa 2, Rabu 3, dan Kamis 4 gitu. Tanggal ada yang nanya nggak? Nggak ada ya. Lanjut. Berikutnya adalah clear dan format paint. Apa sih? Ini tuh kayak semacam fitur di Excel yang bisa ngebantu ngebersihin data. Misal aku punya nih semua data ini kan. Kalau aku pencet delete, dia masih belum bersih kan? Masih ada sisa-sisaan ini, ada warna, ada garis-garis tabelnya dan bla 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 gitu. Gimana caranya biar aku bisa langsung bersihin? Pakainya clear. Jadi aku pencet clear all. Yeay, dia bersih. Udah. Intinya itu clear. Kalau format painter itu adalah
nge-copy segala jenis perubahan yang diperbuat ke sel itu. Maksudnya apa sih ini? Misal, ini aku mau nyontohin format painter ya. Misal aku punya gini, aku punya sel L nih. Aku ubah ukurannya sampai sebentar. Ya, aku gedein gitu. Terus aku kasih warna biru misal. Misal isi dengan huruf L. Nah, format painter itu tugasnya adalah nge-copy segala jenis perubahan yang udah dilakuin. L, misal aku taruh di sini di P. Jadi berubah aja jadi warna biru. Karena format aku kasih adalah warna biru. Gitu. Udah. Itu untuk clear sama ini kan udah apa main-mainnya dia clear formatnya. Itu udah untuk clear format sama clear paint. Lanjut. Atau ada yang mau nanya tentang clear sama format painter? Kayaknya nggak ada. Itu kita bakal belajar tentang absolute self preference. Itu tuh apa sih? Semisal ini formulanya ini abaikan saja dulu. Ini aku jelas. Jadi aku punya tabel angka nih, ya kan? Aku penasaran nih, pengen ngecek apakah satu itu lebih besar dari dua atau enggak gitu. Oke, let's say aku coba masukin di sini ya. Jangan if logical test. Apa yang mau dicek? Aku mau ngecek satunya lebih besar dari dua bukan? Oke. Kalau benar keluarin iya. Dan kalau salah keluarin tidak. Kurung. Tidak, karena satu tidak besar dari dua. Lanjut. Jadi kan males ya kalau misalnya aku copy terus aku paste terus aku copy aku paste gitu kan. Mending aku drag aja gitu kan, biar cepat, biar dia otomatis ngisi sendiri gitu. Kenapa ini nggak? Ya, dah. Jadi dia otomatis ngisi sendiri kan. Tapi gimana cara kerjanya? Jadi tadi awalnya kan aku ngecek apakah G20 itu lebih besar dari 2, itu apakah satu itu lebih besar dari 2. Dapat dia ganti. Itu. Oke. Ini kan di sebentar. Di sel yang pertama, aku nanya nih, apakah G20 lebih besar dari 2? Keluarkan iya jika iya dan keluarkan tidak jika tidak. Misal aku otomatis ke kanan, yang ini bakal berubah nih jadi H20 karena aku geser ke kanan sebanyak 1. Kalau ini aku tarik ke bawah 1, yang awalnya G20 nih, dia otomatis berubah jadi G21 di bawahnya gitu. Jadi saat aku geser ke bawah semuanya, nanti dia punya otomatis sendiri nomornya. Oh, ini G20. Untuk yang bawahnya G21. Lanjut lagi ke bawah G22, G23, G24, dan G25. Dia otomatis pasang sendiri angkanya. Gimana cara supaya kalau aku nggak pengen dia otomatis gitu? Karena kan misal aku punya data nih gitu kan. 1, 2 gitu. Terus aku mau jumlahin sum of mereka berdua, harusnya keluar 3 kan. Nah saat aku drag ke bawah, 0 semua karena dia ganti dari awalnya 20, terus pas aku turun ke bawah jadi 21, 22, 23, 24, 25, da. Gimana caranya biar dia tetap L20 dan M20? Capek kalau ngulinya gitu, kalau aku pengen ngunci gitu supaya dia tetap keluarnya 3. Sebenarnya ada caranya. Jadi caranya adalah dikasih lambang dolar. Terserah yang mana yang mau dikasih.
L-nya atau angkanya, hurufnya atau angkanya. Misal aku kasih lambang dolar di angkanya, yang satu sebelum angka, satu angka, jadi pas aku turunin, balas kayak Y. Jadi semuanya bakal tetap L20 gitu. Tapi kan hurufnya nggak aku kasih dolar ya, cuma angkanya doang. Jadi nanti pas aku geser ke kanan, angka berubah. Karena kolomnya berubah. Tapi ya gitu. Awalnya LM, dia geser ke kanan jadi MN, geser ke kanan jadi NO, aku geser ke kanan jadi OP. Kan gimana kalau supaya tetap 3? Ya udah, jadi si ini hurufnya, kolomnya aku kunci juga, kasih dolar. Jadi sekarang karena baik kolom maupun batisnya udah aku kunci, saat aku copy dia dan aku drag kemana-mana, dia bakal 3 terus karena isinya bakal sama, yaitu L20 sampai M20. Udah sih, itu doang tentang apa sih ini, soal reference. Ada yang tanya nggak tentang ini, tentang gimana cara ngunci formula dan sebagainya? Artinya kalau ngunci baris kita pakai angkanya ya, Kak? Iya betul. Kan ini di kanan nih, di kiri sini kan ada angkanya nih. Jadi ini barisnya, makanya angkanya yang dikunci. Ini kolomnya. Gitu. Terima kasih, Kak. Oke. Lanjut. Tadi kan udah nih social reference. Ini adalah kata. Kemarin kita kemarin kan kita belajar gimana cara gabung beberapa kali siap pakai fitur concatenate gitu. Aku mau hubungin ayam punya telur, telur punya gitu kan. Kok begitu? Oh ya salah. Ayam terus punya, terus kita hubungin sama telur. Jadi ayam punya telur gitu kan. Pakai concatenate. Sekarang ada cara lain tahu untuk gabungannya, bukan cuma itu doang. Cara lainnya adalah si ayam punya telur ini. Sih katanya nih. Ada cara lain. Misal aku mau gabungin kata-kata kayak bebek dan telur. Yang keluar bebek telur. Itu juga bisa. Ini dannya bisa ditambah sebanyak mungkin, dan spasi dan. Jadi ini bebek. Terus ada spasinya. Terus ada telurnya. Itu juga bisa. Bebek spasi telur. Terus cara lainnya adalah pilih selnya. Jadi tadi kan aku punya ayam. Terus bisa langsung dan ini. Terus bisa langsung dan ini. Dan ini. Jadi udah gabung semuanya langsung. Ayam punya telur, telur punya. Sama aja kayak concatenate. Lanjut. Habis itu kan udah nih, udah gabungin kata. Sekarang aku pengen tahu sebuah kata itu ada berapa sih karakter di datanya. Itu pakai plan. Terusnya di Alprok udah pernah disebut sih, nggak tahu. Plan dari misal gini. Tuh jauh banget di sini aja. Misal boy gitu. Boy ini kan punya 3 huruf ya. Harusnya berarti saat aku hitung ada berapa huruf di boy, harusnya keluar 3. Iya betul. Plan itu fungsinya untuk menghitung ada berapa karakter dalam suatu. Lanjut. Ini sedikit review. Yaitu aku mau ngambil. Ini ada sedikit cara lain. Kalau kemarin kan aku mau ngambil huruf paling kanan gitu kan. Misalnya aku mau ambil huruf paling kanannya sebanyak 2 gitu. Gitu kan. Berarti aku ambil 2 huruf paling kanannya. Sekarang gimana caranya aku pengen ambil
misal nanti aku punya kalimat nih, kata-katanya yang panjang banget, gitu kan. Nggak mungkin dong aku ingin ada berapa huruf ini. Itu aku pengen ambil sebanyak ini. Gimana caranya? Berarti aku ambil dari kanan dong, sebanyak gitu. Ya kan? Gimana? Jadi sebetulnya kan aku udah bisa nih ngitung pakaian. Caranya adalah ambil beberapa kata dari kanan, kata ini yang mau diambil banyak apa sih, sebanyak panjang dari katanya. Panjang dari katanya aku kurangin satu. Kata lain, semisal aku punya 5 kata, maksudnya ada 5 huruf dalam sebuah kata. Artinya aku pengen ambil sebanyak 4 kata dari kanan gitu. Karena tahu panjangnya berapa, aku pakai len aja biar otomatis dihitungin. Jadi diambilin hawi bla bla bla, a-nya dikacangin nama dia kan. Karena aku ambil sebanyak n-1 huruf dari belakang. Gitu. Sama kayak ini. Berarti kalau mengambil dari depan pakainya ambil dari kiri. Sebanyak berapa huruf dari kiri? Sebanyak panjang dari hurufnya kurangin satu. Kok lagi? Len maksudnya. Ya, jadi nanti ya masih panjang. Itu dia intinya. Jadi harusnya huruf I-nya nggak diambil dia. Gitu. Sekarang cara lain. Aku pengen ngitung ada berapa huruf W di kata yang panjang. Nih, kemarin kan sempat tuh belajar tentang count, gitu kan. Count F. Gini. Oke. Saya tidak aku menghitung ada berapa huruf A nih di sini. Udah aku hitung aja. Range ini apa yang mau aku cari yaitu huruf A. Sudah kurang. Kenapa dia keluar 0? Oh, aneh. Dia keluar 0. Aneh. Oh ya. Jadi dalam penulis string itu gimana? Ini kan aku nyari huruf A doang ya. Dan kenapa dia nggak mau angka? Karena nggak ada di antara sebentar di antara kelima tabel ini yang huruf A doang gitu. Mana cek di sini ayam nggak punya di sel ini isinya ayam bukan A, dan di sel yang ini isinya punya bukan A. Gimana caranya supaya aku ngitung ada berapa huruf A yang di dalam sini, atau ada huruf A nggak sih di sel ini gitu. Aku bikin jadinya tanda kutip A, tanda bintang A, bintang. Kenapa? Dengan kata lain aku nyuruh cari huruf A yang ada di antara huruf lainnya gitu. Jadi aku mau nyari harusnya ini satu nih, kan ayam gitu kan, dan itu kan adalah dua huruf yang ngapit dia, dan ini ya kan mintanya A ngapit oleh dua huruf gitu datangnya. Jadi saat aku coba cek count F dari kelima huruf itu dan aku cek huruf A yang diambil oleh dua seperti Y. Jadi dari semua ini kalau itu ada 3 huruf A yang diapit. Sudah. Udah sih untuk formula udah. Ada yang mau tanyain nggak? Oke, kalau nggak ada kita langsung masuk aja ke. Jadi teman-teman jangan lupa download data dummy-nya ya, karena sekarang kita bakal langsung mulai eksperimen sama data dummy-nya. Sebentar. Biar nggak apa aja.
tunggu 2 menit ya biar semuanya punya data dummy-nya. Left. Katanya aku kurangin 1. Ya udah. Udah selesai. Langsung mulai aja. Udah pada megang data dummy kan? Sudah, Kak. Oke. Jadi, aku punya data sebanyak ini. Kayak benar-benar banyak. Pusing banget. Puncak ngeliatnya. Sumpah. Oke, lanjut. Sebentar. Nah, ada nggak sih cara supaya ini data kelihatan lebih ringkas gitu di mata aku? Kayak aku pusing banget lihat data sebanyak ini. Kayak ada berapa ribu data. Aku nggak tahu, ada 70.000 data kalau nggak salah. Gimana sih supaya data-data ini jadi ringkas? Jadi Excel itu punya sebuah fitur yang bisa ngebantu aku ngeringkas data. Caranya adalah, nama fiturnya adalah pivot table. Jadi pertama aku pilih semua datanya. Jadi Ctrl, Shift, tanda panah ke kanan, habis itu Ctrl, Shift, tanda panah ke bawah. Dah, itu udah milih semua datanya. Yang Ctrl, Shift, kanan, Ctrl, Shift, bawah. Udah pilih kan semua datanya. Ayo kita ringkas datanya. Caranya adalah ke Insert, buka pivot table. Ini adalah tabel yang bisa dimainin suka hati supaya jadi lebih ringkas. Aku bukannya ya. Habis itu kerja di pivot table, select table-nya data. Kenapa data? Karena datanya udah aku kasih nama. Kalau nggak, biasanya ini antara tulisan range-nya dari A1 sampai berapa nanti, sampai K72.000 gitu. Ini kan karena tabel udah aku kasih nama, jadi data aja juga nggak apa-apa. New worksheet, dia di new worksheet itu oke. Sebentar. Nah, oke. Ini terjadi nih sheet baru nih. Sekarang gimana caranya supaya ini nih apa sih? Coba lihat di kanan tuh ada pilihan-pilihan gitu kan. Ini nih pilihan-pilihan untuk kita ngatur ngatur mau diringkas kayak gimana sih datanya gitu. Semisal aku pengen barisnya nih. Aku pengen ngelihat aku pengen ngelis nih negara bagiannya, ada tuh, taruh di baris di rows. Dia bakal rows turun ke bawah gitu, ngelis ada state-nya ada apa aja. Terus aku pengen lihat penjualan setiap state itu berapa sih. Berarti aku lihat tarnya di value. Setiap state ngasilin berapa value-nya. Muncul sum of sales. Terus semisal aku nggak pengen melihat sales kayak gini, aku pengen lihat dia secara kategorinya. Gimana maksudnya? Jadi ACT ini salesnya berdasarkan kategori. Jadi kategorinya aku geser ke column. Coba dia. Data yang awal 70.000 banyak itu sekarang ringkas jadi kayak gini. Ya, gitu. Nah, sebentar. Jadi aku udah lihat nih di baris ada daftar state-nya, negara bagiannya, dan di kolom ada kategorinya. Jadi misal ACT itu menghasilkan 36.000 penjualan untuk aksesori, sedangkan dia ngasilin 17.000 penjualan untuk grocery, sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini lebih ringkas dong, lebih enak untuk dipandang. Misal aku pengen lagi nih bikin pivot table aku balik ke data, terus aku ke ini, aku
pilih lagi Control Shift kanan, Control Shift bawah, insert pivot table, di situ. Pilihnya data, ini data bikin worksheet baru, aku masukin ke existing worksheet location-nya di mana. Klik location, habis itu sheet 1. Habis itu pilih mau taruh di mana. Misal aku taruh di sini. Ya udah, berarti habis itu aku okein. Nah, harusnya muncul lagi nih pivot table baru. Ya udah, gimana kalau aku pengen ngelis daftar penjualnya gitu, manajernya gitu, list. Oh jadi manajernya ada segini gitu. Aku pengen lihat dia ada berapa sih hasil penjualannya. Jadi aku lihat value-nya, sum of sales-nya. Jadi si Alex ngasilin $26,000 gitu kan. Terus aku pengen lihat si Alex ini setiap kategorinya ngasilin berapa gitu. Jadi kategorinya aku taruh di column. Jadi aku melihat hasil penjualan si Alex, si manajer berdasarkan kategorinya. Ini bisa dimainin ya, bisa ditukar juga bisa. Jadi aku tulis kategorinya, terus aku lihat berdasarkan manajernya juga bisa. Tuh, jadi bisa diputar juga nggak apa-apa. Terus ini sum of sales juga bisa diubah, bisa dari sum bisa diganti jadi count, bisa average, bisa max, bisa min. Pokoknya segala kebutuhan kalian untuk menganalisis datanya. Tunggu sebentar. Oke, ini isi untuk pivot table. Itu aku pakai nanti ke depan. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Karena nggak ada, aku lanjut ke data berikutnya. Ya udah, kalau nggak ada berarti kita lanjut ya. Ini pivot table 1 udah ya berarti. Intinya aku bisa ngeringkas 72.000 data ini jadi tabel yang sependek ini gitu. Ke data 2. Sama, data 2 juga sama banyaknya. Sama ribetnya. Jadi gimana caranya? Aku bikin aja sebentar. Oke, lanjut. Jadi sama kayak tadi, jadi datanya aku pilih Control Shift kanan, Control Shift bawah, terus aku insert pivot table gitu. Sama datanya, data 3, new worksheet. Itu oke. Oke, jadi udah ada nih pivot-nya. Misalnya aku pengen melihat dia berdasarkan nih, jadi kan tabelnya aku susun misalnya barisnya di end groupnya. Terus aku mau lihat originnya berapa hasilnya sama origin gitu kan. Cuman bukan ya, agree. Misal aku pengen ngeliat secara AG grupnya tuh, each grupnya. Jadi aku udah ngelis nih di barisnya grup di umurnya dan values yang terlihat adalah sum-nya gitu kan. Sekarang semisal aku pengen bikin chart dari data ini, tapi ya udah bikin chart aja nggak apa-apa. Misal pilihnya pie chart, ini ada banyak ya chartnya yang bisa dipakai. Dan nih, udah mungkin chartnya, jadi kan dia bakal ngegambarin kira-kira dari gimana gitu. Dari umur 20 sampai 40-an ada 1686 ini nih datanya. 1846 dan bla bla dan bla bla. Gimana kalau aku pengen chartnya berubah seiring aku ganti datanya? Jadi aku mau mengenalin sama sistem slicer.
Jadi aku tinggal pilih insert slicer. Dan aku pilihnya berdasarkan apa ya? Sebentar. Oh, region. Jadi kalau aku mau filter dia berdasarkan region. Slicer region. Oke. Jadi ini kayak tombol biar datanya berubah seiring yang kamu mau gitu. Karena kita pakai pivot table, jadi dia lebih dinamis itu. Seiring aku nanti aku mau lihat data Surabaya kayak gini, sekarang kayak gini, dan aku bisa nyalain multi select itu tuh biar memilih lebih dari satu, Semarang dan Bali, Bandung dan Jakarta ataupun Surabaya. Dah ini untuk chart sih. Chartnya sendiri bisa kita mainin sih benar-benar kayak itu ada beberapa cara untuk merubah chartnya. Pertama bisa pencet desainnya nih diganti aja kayak pengennya yang mana gitu. Hasilnya. Misal aku pengen yang ini. Terus misal aku pengen ada tombol sum of origin gitu. Aku bisa hapus aja gitu. Mana sih? Ya. Gitu deh. Yang Oh ini dia. Hide all field buttons on chart. Dia hilang gitu. Atau mungkin aku pengen hilangin label-labelnya, jadi nggak ada tulisannya. Mungkin labelnya untuk apa saja. Atau mungkin misal aku mau nambahin legend nih. Nambahin aja. Bisa. Ini gitu sih. Atau kalian nggak suka nih sama pilihan-pilihan yang ada di sini kayak kurang banyak ya. Kalian bisa edit sendiri tahu kayak ini. Kalian klik aja elemennya gitu. Kalau aku ganti ini jadi apa ya? Tuh dia berubah harusnya. Terus aku bolding, berubah. Ini juga ganti misal jadi Times New Roman. Bisa. Ini benar-benar sesuka kalian. Dan penggunaannya pun kalian ganti dengan cara kontrol chart area. Dan dari sini kalian bisa edit segalanya chartnya. Ya misalnya aku mau edit warnanya di warna detail. Aku mau ganti dia jadi kuning. Terus dia berubah. Kalian bisa desain chartnya sebisa yang kalian mau. Text options, terus aku ganti warna apa gitu, warna hitam misal, tuh berubah dia. Aku pencet garisnya, misal aku ganti warnanya nih di fill and line. Kalau aku menjadi putih. Sebenarnya itu tuh dari pinggirannya, misal aku ubah jadi warna hitam. Tuh. Ini berubah semua. Itu sih tentang chart. Ada yang mau nanya tentang chart ini? Ya udah. Jadi ini sebentar, stop sharing. Oke, balik. Ini cuma versi lebih banyak dari kata isi. Jadi tadi kan aku masukinnya chart 1 doang ya. Aku tambahin lagi chartnya 3. Gimana cara nambahinnya? Aku pencet tabelnya. Aku insert chart. Mana sih chartnya? Nah ini. Misal aku masukin chartnya histogram gitu. Boleh ya?
nggak suka. Jadi deh. Ya udah, jadi ada 4 chart sekarang. Iya, Mike. Ya. Nah, jadi misal aku pencet ini, tempatnya gue akan berubah gitu. Iya, dia Mike. Ya. Oke. Jadi tempatnya berubah. Aku ganti datanya. Lanjut. Oke, untuk contoh chart udah ya. Kita lanjut ke pie chart. Ini sebenarnya udah dijelasin barusan sih, jadi ini skip aja ya. Kayak chartnya bisa diganti-ganti sesuka kalian, mau dipencet-pencet juga bebas. Sebentar. Mulai dari situ. Lanjut. Liquidity chart. Ini kalau kan pie chart ya. Sekarang gimana kalau aku mau tunjukinnya untuk lain gitu? Ya udah, jadi aku tinggal insert aja gitu. Insert line chart. Gitu. Ini kita data. Jadi kalau misalnya ada data, ada chart yang kayaknya kurang enak buat di sebentar. Misal ada data nih, ternyata chartnya bentuknya nggak sesuai yang diinginkan. Kalian bisa ke select data. Ini dipilih, itu dibenerin gimana. Soalnya ini kayaknya errornya di sini. Kenapa error gitu? Sebentar. Aku masukin my enter. Habis itu select data. Situ chart data range. Ini nih. Pilih tabelnya. Situ satu-satu. Axisnya jadinya yang tahun. Tuh. Terus yang ininya kita perlu 2 series. Berarti 2 series. Oh, seriesnya aneh. Apa sih? Ini. Recommended chart. Tuh, jadi dia kayak otomatis bikin sendiri. Kayak error tadi. Udah. Ini bisa kalian kustomisasi, bisa kalian ubah dan dimain-mainin datanya juga sampai. Bentar kayak ya, yang penting datanya dan kelihatan sih grafiknya. Chart sama kayak tadi. Jadi cuma bedanya tuh ini kan datanya tuh masih berupa tabel ini kan data. Jadi aku pakai count F gitu. Hitung platinum berapa. Terus aku pakai count F untuk hitung gold dari tabel ini. Ya udah, jadi ada 4.224, slot ada 5.720 dan M-nya ada 4.381 dengan cara pakai count F. Dan itu aku bikin bar chart. Start bar chart. Bisa sama aja di switch. Quick layout juga bisa dibikin. Benar kayak beragam banget. Ini 11 untuk bar chart dan sebagainya. Yang penting dasarnya sama kayak tadi, kayak ganti ini bisa kalian ganti-ganti, bisa kalian ketik sendiri, ini juga bisa kalian
ukurannya, ganti desain dan sebagainya. Masih basic kayak pie chart. Lanjut. Nah, basically dari tabel ini aku bikin stack chart itu apa sih? Stack chart itu adalah jenis data yang ini. Gimana interpretasinya? Jadi kan aku punya data nih yang dari mahasiswa yang ngasih nilai. Mulai. Oke. Kenapa begini? Jadi ini ada data hasil itunya. Sebentar. Nah, aku ngadain survei tempat kegiatan pusat mahasiswa, sistem informasi akademik, kantong kelas, persiapan, bla bla bla. Mahasiswa aku suruh kasih nilai gitu, 1, 2, 3, 4, dan 5 ini nilainya. Jadi kebanyakan ada yang ngasih nilai 1 untuk tempat kegiatan mahasiswa, ada yang ngasih nilai 2, ada 2 orang nih yang ngasih nilai 2 untuk kegiatan mahasiswa, terus ada 22 orang yang ngasih nilai 3 untuk kegiatan mahasiswa gitu. 17 untuk ini. Nah, aku bikin bar chart supaya aku bisa kayak sis 1 ini sama sih kita sama kan jadi yang aneh Legend. Jadi ini aku kasih nama 1. Terus ini aku edit, aku ganti namanya jadi 2. Terus ini aku ganti namanya jadi 3. Ini aku ganti namanya jadi 4. Dan ini aku ganti namanya jadi 5. Dan dari sini kelihatan, jadi aku diganti lagi. Apa sih? Kenapa dia tuh mau berubah sendiri? Ya intinya gitu deh. Chartnya lagi rotat. Kenapa dia berubah lagi? Jadi aku ganti namanya jadi 1 padahal. Intinya adalah yang biru ini kalau aku klik nih tuh adalah yang ngasih nilai 1 tuh. Terus yang ini itu adalah yang ngasih nilai 2. Yang bawah adalah yang ngasih nilai 3. Ini nilai 4 dan yang biru adalah yang ngasih nilai 5. Ditarik aja kali ya biar lebih jelas interpretasi datanya 0 sampai 45. Jadi ini dia tuh skala 45 dari total keseluruhan. Jadi misalnya sum of ini dapat bulan semuanya oke, karena semuanya sama jadi bisa dari persentasenya. Oh, jadi kebanyakan dari 45 mahasiswa ini ngasih nilai 1 untuk kenyamanan ruang kelas. Dan kebanyakan nilai 3, yang banyak nilai 3 itu adalah untuk kebersihan ruang kelas sih. Mana sih? Oh iya betul. Di sini presentasi datanya gitu sih. Ini untuk yang nilai 4 nih itu. Yang ngasih nilai 4 adalah kebanyakan banyak sih ada banyak kasih nilai 4 itu adalah si ini, si kelengkapan ruang kelas itu nilai 4 paling banyak dari chartnya. Itu doang paling stack bar chart. Habis itu scatter plot. Scatter plot. Jadi kan aku punya data nilai. Aku punya nilai MedStat dan nilai MD1. Aku pengen mereka berdua ada pengaruh nggak sih? Caranya adalah sama. Jadi aku pilih datanya Ctrl Shift kanan, Ctrl Shift bawah, terus itu aku masukin scatter plot. Tuh, jadi keluar nih scatter plotnya.
Dan kenapa? Iya tuh. Judulnya aku ganti. Kayak data hasil nilai gitu. Terus legendnya aku tambahin tuh. Ya, tuh. Access titles aku tambahin. Jadi yang ini aku kasih nama untuk nilai MD. Yang ini aku kasih nama nilai master. Terus ganti ini jenis chartnya. Jadi kayak gini. Nah, kan kayaknya nggak perlu pakai legend. Nah, perlu. Kan aku pengen lihat nih ada pengaruhnya nggak sih kayak dari MD ke master. Apakah semakin tinggi nilai MD seseorang, nilai masternya semakin tinggi juga. Jadi kita ngelihat ini bakal berguna banget buat regresi. Contohnya aku pengen melihatnya berdasarkan pakai garisnya, yaitu garis linear. Yang pakai regresi linear tadi. Tuh, jadi ada garisnya nih kelihatan. Oh, jadi datanya cenderung naik nih saat yang naik gitu. Tapi ini nggak pasti, nanti ada hitung-hitungannya sendiri di PSD masalah. Di semester tes, semester masuk materi lagi. Kalian menghitung persamaan garisnya ini gitu. Melihat garisnya kita turun. Untuk kan tadi aku table yang ada berdasarkan age group sama ngitung ada berapa originnya. Jadi dari data ini aku bisa tambahin sebuah tabel yang kelihatannya itu itu kayaknya belum ada di laptop kalian deh. Jadi caranya gimana supaya ada penting. Oke. Ini buat di select data. Oke. Jadi data. Dan ini bisa dikustomisasi juga di settings ya. Bisa dibuat menjadi ini bentuknya kayak gini. Yang adalah kayak ini bisa diubah aja loh jadi jam. Nah, gimana cara dapetin people graph? Jadi di insert dia akan get at ins di situ jadi kalian ketik people graph. Nah, dia nge-like sebentar. Ini paling utama juga kan ada gitu. Aku jangan sih jadi ya. Ya, sudah jadi aku tunjukin. Continue. Dan jadi di muncul bentuk ceritanya kayak tadi itu select your data di dua baris ini baru create tuh udah tapi input ini terakhir ini kan sebelumnya gimana kita bikin kayak gini sebelumnya tuh tadi kan aku punya data dua nih ya data satu gini. Oke. Kalau gimana ya? Itu dapat
kita lihat dulu. Jadi kan kita punya data nih, banyak 72.000 data. 72.000 data ini kan tadi udah aku bikin pivot table ya, yang lebih ringkas itu. Ini nih pivot table-nya. Nah, ini aku punya pivot table-nya. Tadi kita udah bikin di data dummy pivot table-nya kayak gini. Aku susun berdasarkan mana itu? Field list. Banyak listnya. Nih, aku susun berdasarkan stack-nya di baris, kategorinya di column. Dan aku lihat berapa hasil penjualan mereka. Untuk yang ini ya, yang ini kasih aja. Yang ini abaikan saja dulu. Yang ini dulu. Jadi dari yang ini, tadi kan aku juga udah nunjukin kalau kita bisa pakai slicer untuk meringkas datanya. Insert slicer. Mau apa yang diringkas kan? Aku mau meringkas berdasarkan state-nya. Ya udah, muncul nih slicernya. Aku tinggal, misal aku punya ACT aja. Udah kalau berubah aja ACT. Terus misal aku mau enter aja, baju aja sesuai NT KISATAS. Mungkin saya mau milih 2 sekaligus itu kan. Jadi muncul 2 ya. Oke, sekarang slicernya udah ada nih. Pertama kita dari misal biar cepat aku masuk rekomendasi biar cepat jadi. Mana? Kurang. Satu aja biar bagus tampangnya. Ini udah muncul data nih. Ya udah selesai. Jadi udah terkonek sama itu sama yang aku pilih, berarti datanya bakal makin banyak juga yang munculnya. Jadi bakal bagi jadi daerah-daerahnya. GLT, VLC, VC, WA, atau mungkin bisa aku pilih satu jadi ini notifikasinya aku pilih salah satu. Jadi untuk VLC grafiknya kayak gini. Untuk NSW efeknya gitu loh. Udah selesai. Untuk segala tentang visualisasi data udah selesai. Kira-kira dimana enggak? Oh berarti emang dari akun UI-nya yang oke. Nggak apa sih di plugin malah itu kepake sebenarnya cuma biar kelihatan keren aja. Itu dalam tujuan pilotnya. Oke. Kira-kira mau nanya nggak di semua chart maupun bar atau slide atau mungkin table gitu? Karena udah habis nanti. Kalau nggak ada, jadi dulu apa untuk formula kayak sebagai jangan terus. Oke. Pilih di assessment ini 1, 2, 3, 4. Tiga, 4, 5. Oke. Mungkin aku zoom out ya biar kelihatan penjelasannya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Kalau untuk data, nanti modulnya bakal, tapi masih nanti. Kan minggu depan jadi harusnya kalian belajar dari datanya itu. Yang modulnya. Udah habis itu doang paling dan cuma sedikit materinya kayaknya cuma selesai. Harusnya selesai jam 10.
Anyways, jangan absen karena itu buat kalian dan udah itu doang. Kalau udah mau live silahkan. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih banyak, Kak. Makasih Kak. Makasih Kak.